Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Kepegawaian. Jadi kali ini saya kembali berbagi tentang pengisian kinerja BKN. Tepatnya ini untuk menilai bawahan, di mana pada video sebelumnya itu sudah kami share bagaimana caranya mengisi evaluasi untuk periode bulan Agustus. Nah, jadi di video kali ini setelah kita tadi mengisi evaluasi di bulan Agustus, kali ini atasan akan menilai. Nah, jadi di sini akan kami share bagaimana caranya bagi atasan untuk menilai bawahan yang sudah melengkapi untuk bukti dukun dan realisasinya di periode berjalan. Nah, tepatnya di sini yang akan saya bagikan itu adalah bulan Agustus. Nah, jadi di sini atasan akan melihat bukti dukung yang kita lampirkan pada saat pengisian tadi sekaligus realisasinya. Nah, di sini seperti saya contohkan untuk satu LHK saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, jadi di sini untuk KGB itu target tahunan saya adalah 600 SK, sedangkan yang tercapai untuk bulan Agustus ini adalah 18 SK. Nah, jadi ini untuk yang 18 SK ini itu harus nampak di bukti dukung ini. Nah, contohnya kalau misalnya atasan mengklik draft KGB, nah ini saya contohkan, klik. Nah, jadi itu dia akan terbuka untuk bukti dukungnya. Nah, ini dia membuka file PDF draft KGB-nya. Nah, jadi inilah KGB yang saya buat di bulan Agustus. Nah, di mana ini jumlahnya ini 18 KGB atau 18 SK. Nah, seperti ini. Oke, jadi kemudian kalau misalnya atasan mau melihat lagi bukti yang lain, misalnya ini sampel KGB yang sudah selesai, artinya ini KGB yang sudah selesai di PPE. Nah, coba ini saya buka. Oh, jadi ini adalah salah satu sampel KGB di bulan Agustus yang sudah di TTE. Nah, ini sudah di TTE. Nah, selanjutnya ada lagi di sini bukti dukung yang berikutnya itu rekap KGB bulan Agustus. Nah, jadi di sini adalah ada rekapannya. Nah, di mana rekapan ini sudah pasti itu akan berjumlah 18 orang atau 18 SK. Nah, ini jumlahnya ada 18. Nah, jadi atasan bisa melihat sebenarnya sebelum menilai memberikan feedback itu bisa untuk melihat semua bukti dukung yang dilampirkan oleh bawahannya. Nah, seterusnya barulah memberikan feedback di sini. Nah, di sini atasan bisa memberikan feedback dengan mengklik tombol tambah, kemudian memberikan jempol. Nah, jadi jempolnya itu yang mengarah ke atas. Jadi ini maknanya bagus. Kalau yang mengarah ke bawah kan ini pasti bermakna jelek. Oke, jadi selain memberikan jempol, itu atasan juga bisa menambahkan misalnya kata-kata. Misalnya bagus dan tingkatkan. Jadi ini bawahan kita beri motivasi untuk lebih ditingkatkan pencapaiannya di bulan berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke aspek kualitas juga di sini kita kasih jempol. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung atasan mau berkreasi, misalnya mau ditambahkan kata-kata, bisa. Nah, ini kita lanjut di RHK yang kedua ini yang terrealisasi. Nah, ini bisa langsung diberikan jempol kembali. Kemudian di sini lanjut
di aspek kualitas juga diberi jempol. Nah, jadi untuk semua yang terrealisasi itu diberikan jempol. Karena nantinya ini, nah kalau kita mau cetak, ini nanti jempol akan ikut tercetak. Kalau misalnya kita lupa, nanti juga hasil cetakan jempolnya akan tidak ada. Jadi kan tidak bagus kelihatan kalau ada jempol yang kurang. Nah, selanjutnya ini di RHK berikutnya ada lagi ini. Jadi hanya RHK yang ada realisasinya dan ada rencana aksinya yang muncul untuk tombol tambah feedbacknya. Seperti ini. Nah, nanti saya perlihatkan yang RHK yang tidak terrealisasi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau edit bisa. Ini biasanya saya tambahkan kata-kata di kata-kata motivasi. Oke, sorry, terklik. Oke, ini sudah, ini cukup jempol saja. Jadi ini sebenarnya tergantung kreasi dari atasan, jadi tidak harus diberikan kata-kata. Kalau misalnya jempol itu sudah cukup. Nah, kemudian ini yang di bawah ini memang dia tidak terrealisasi. Nah, di sini ditandakan di sini untuk kolom rencana aksinya juga kosong. Nah, begitupun untuk bukti fisik di sini kosong, realisasi pun demikian kosong. Nah, jadi di sini otomatis untuk tombol tambahnya itu juga tidak ada. Jadi kita sebagai atasan itu langsung menuju ke yang aktif tombolnya saja. Nah, misalnya ini. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti ini, itu juga atasan juga bisa melihat sama seperti RHK yang sebelumnya. Ini kan yang terrealisasi itu 2 perangkat. Nah, jadi di sini sudah pasti akan ada 2 laporan. Jadi ini laporan perbaikan di 4 Agustus, yang ini di 1 Agustus. Nah, jadi lagi-lagi atasan dapat melihat. Jadi saya contohkan lagi, misalnya ini dibuka oleh atasan, misalnya ini yang tanggal 1 dulu. Jadi soalnya itu atasan tidak serta-merta menilai bawahannya, dikarenakan itu atasan melihat juga ini bukti pekerjaan kita. Nah, jadi ini kan laporannya yang dibawa itu dokumentasi atau foto-foto saat perawatan komputer dilakukan. Nah ini kan terbacanya satu laporan atau satu perangkat. Nah, yang kedua ini, yang perangkat kedua ini yang tanggal 4 Agustus. Nah, atasan pun bisa melihatnya langsung. Jadi di sini atasan, oh ini bawahan saya memang bekerja seperti itu. Nah, ini dokumentasi saat pemeliharaan perangkat TI dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan melihat bukti fisik ini sudah pasti atasan langsung memberikan penilaian terbaiknya kepada kita sebagai bawahan. Nah, jadi di sini atasan bisa memberikan jempol kembali, kemudian di sini mungkin dikasih lagi kata-kata motivasi bagus dan tingkatkan misalnya. Jadi sebagai atasan itu harus melihat bukti dukung yang dilampirkan oleh bawahan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sama, jadi langsung saja diberikan jempol. Kemudian untuk bulannya juga. Nah, ini juga masih ada realisasi, jadi ini sisa kita tambahkan jempol. Dan ini kita tidak perlu buka lagi untuk bukti fisiknya karena akan mengambil durasi. Nah, intinya yang penting
teman-teman nanti bisa paham itu bagaimana caranya melakukan penilaian jika posisi kita di instansi itu sebagai atasan, entah itu kepala sekolah, kepala bidang, dan lain-lain. Nah, ini RHK lagi yang tidak ada realisasinya, seperti ini kosong. Oke, jadi untuk kinerjanya sudah selesai semua diberikan jempol. Nah, saatnya kita memberi rating hasil kinerja. Nah, jadi dari kesimpulan semua jempol yang sudah diberikan di atas adalah di sini. Ini adalah kesimpulannya. Nah, disinilah kita memberikan rating kepada bawahan. Bisa misalnya di bawah, bisa sesuai, bisa di atas. Jadi misalnya kalau kinerjanya memang bagus, ya bolehlah kita memberikan di atas ekspektasi seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan tombol OK untuk menyimpan rating hasil kinerja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut menilai untuk perilaku kerja bawahan yang sementara kita nilai ini. Nah, mulai dari sini kita akan lihat apakah pegawai ini ramah dalam melakukan pelayanan. Misalnya memang seperti itu adanya, berarti kita berikan feedback yang positif. Kita berikan jempol. Nah, seterusnya apakah melaksanakan tugas dengan jujur, berarti kita beri jempol kembali. Dan seterusnya sampai perilaku yang terakhir. Jadi ini dia core value berakhlak ini. Harmonis, kemudian loyal. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga yang ekspektasi khusus pimpinan, karena kadangkala ini ekspektasi khusus pimpinan ini kosong. Jadi kalau misalnya kosong di sini, berarti kita sebagai atasan itu lupa memberikan ekspektasi pimpinan di saat akan menyetujui ajuan rencana SKP tahunan bawahan kita. Nah, jadi di situ kita memasukkan ekspektasi sebelum rencana SKP tahunan itu disetujui. Nah, jadi kalau seperti ini berarti dia ini terisi. Kalau misalnya kosong berarti kita tidak memberikan ekspektasi saat menyetujui ajuan SKP tahunan bawahan kita. Jadi itu nanti bisa dilakukan di menu SKP bawahan. Oke, kita lanjut. Oke, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Oke, jadi ini yang terakhir, kolaboratif. Oke, jadi kalau misalnya ada error seperti ini, kita bisa mengklik di sini, kemudian di enter. Nah, oke, jadi ini sekarang sudah ada semua jempolnya, jadi kita cek ulang. Ini sudah dijempol, sudah. Oke. Nah, terakhir seperti di kinerja tadi untuk perilaku juga, ya inilah untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari semua jempol di perilaku di sini. Jadi ini yang kita ubah. Nah, kemudian di sini kita berikan hasilnya. Nah, jika perilaku bawahan kita yang ini memang itu baik, bagus, bertanggung jawab, itu berarti bisa kita berikan di atas ekspektasi. Nah, kalau misalnya
perilakunya standar, mungkin bisa kita berikan sesuai ekspektasi. Nah, jadi karena jadi di sini kita contohkan saja, kita beri di atas ekspektasi. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, setelah keduanya terisi, di sini terisi, kemudian di atas juga di kinerja terisi, maka di sini akan muncul predikat kinerja sangat baik. Nah, tapi kalau di sini belum ada muncul predikat kinerjanya, masih kosong, artinya bisa jadi ini belum kita ubah atau yang di atas, yang di kinerja. Kan di sini. Jadi pastikan ini kita sudah memberikan penilaian kedua-duanya, rating hasil kinerja maupun rating perilaku yang dibawa, perilaku kerja. Oke, jadi mungkin seperti itu tata cara melakukan penilaian kepada bawahan sebagai atasan. Nah, tepatnya ini penilaian di periode Agustus. Tapi sebenarnya untuk semua periode itu cara menilainya itu sama. Jadi kita awalnya memberikan penilaian di kinerja, tepatnya itu memberikan feedback berupa jempol, kemudian kita memberikan ratingnya, terus lanjut ke perilaku, kita jempol, kemudian kita memberikan rating untuk perilakunya. Selanjutnya itu akan muncul predikat kinerja dari pegawai yang kita nilai atau ke bawahan kita. Oke, jadi mungkin seperti itu video kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.